Bismillahirrahmanirrahim. Rohingya, demo mahasiswa dan kekerasan verbal akademisi. Tak ada yang mau dan ingin menjadi pengungsi, apalagi akibat konflik bersenjata, ideologi, ras maupun agama. Maklum, selain terusir dari tanah kelahiran, mereka korban juga terpisah dari keluarga serta tercerabut dari akar budaya dan kearifan lokalnya. Namun, takdir sering berkata lain. Salah satunya dialami etnis Rohingya. Mereka pun terdampar di berbagai negara termasuk di Aceh, Indonesia. Setidaknya, peristiwa ini mengingatkan kita tentang konflik Aceh selama 30 tahun lebih serta bencana gempa dan tsunami 19 tahun silam, sehingga Aceh menjadi miniatur dan laboratorium dari dua tragedi kemanusiaan tersebut. Kita pernah melihat dan merasakan betapa rakyat tak berdosa terpaksa mengungsi dari desa, kampung, dan menginap di sekolah-sekolah setelah terjadi kontak tembak antara kombatan GAM versus TNI Polri. Ada pula di antara mereka yang berusaha keluar dari Aceh menuju Malaysia untuk mendapatkan status sebagai pencari suaka politik ke berbagai negara Eropah dan Amerika. Tapi semua itu tak semulus yang dibayangkan. Masih ingat tragedi Semenyih? Kamis 26 Maret 1998, polisi Diraja Malaysia menyerbu kem penampungan pengungsi asal Aceh di selatan ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Penyerbuan hari itu bertujuan untuk mendeportasi ratusan pengungsi Aceh agar kembali ke tanah air. Tapi, para pengungsi menolak untuk dideportasi kembali ke Aceh. Mereka khawatir akan dieksekusi Tentara Nasional Indonesia sebab akan dicurigai sebagai para pendukung pemberontakan yang sedang memuncak masa di Aceh. Pihak kepolisian Malaysia kemudian menggunakan kekerasan dengan senjata api, memaksa pengungsi Aceh meninggalkan negara Malaysia. Bentrokan berdarah pun akhirnya pecah. Kekerasan yang dilakukan polisi Malaysia pada Kamis itu menyebabkan 24 orang pengungsi Aceh meninggal dunia akibat terkena peluru tajam serta puluhan lainnya luka-luka. Kita juga pernah merasakan dan melihat para pengungsi di tenda-tenda serta barak penampungan sementara pasca gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004 silam. Karena itu, jangan berharap banyak jika para pengungsi hidup normal di pengungsian dan penampungan, baik sementara maupun permanen. Di banyak tempat negara, berbagai kasus muncul, tentu berbeda dengan tata kehidupan normal. Bayangkan, mereka tak hanya terganggu fisik, tapi juga psikis, terutama anak-anak dan perempuan. Karena kompleksitas masalah itulah, sehingga berakibat munculnya berbagai perilaku menyimpang, termasuk kekerasan fisik, seksual di antara mereka. Sebaliknya, tak mudah pula mengelola dan merawat para pengungsi sebab sejumlah persoalan tadi bergerak lurus dengan sikap yang mereka tunjukkan. Dalam banyak kasus, sering juga terjadi pergesekan antara pengungsi dengan pengelola, khususnya para relawan. Mulai dari jatah makan di dapur umum hingga persoalan air bersih untuk masak cuci dan kakus MCK serta berbagai masalah lainnya. Jika tak sabar, bukan mustahil berbagai masalah terjadi antara pengungsi versus relawan. Kisah dan cerita miris penghuni Barak Bakoi merupakan salah satu dari sederet kasus pengungsi korban tsunami yang muncul dan timbul di Aceh ketika itu. Karenanya, apapun dalih, kita sepakat jika memperlakukan para pengungsi dari manapun asal negaranya, termasuk Rohingya,
dengan sebaik-baiknya dan beradab. Itu sebabnya apapun tindakan kekerasan yang terjadi, baik yang dilakukan warga sipil di Kota Sabang dan Kabupaten Pidi, termasuk aksi mahasiswa di gedung PMA Banda Aceh, Rabu 27 Desember 2023, tidak dapat dibenarkan, baik dari ajaran Islam maupun nilai-nilai kemanusiaan. Apapun dalih dan sponsor jika ada di belakang mereka, termasuk adanya provokasi dan pihak yang menggerakkan atau operasi intelijen misalnya, tetap saja tak dapat dibenarkan. Tapi, kalau mau jujur, semua itu bisa terjadi karena ada ruang kosong yang selama ini dibiarkan dan ditelantarkan para intelektual, akademisi, kaum agamawan, maupun aktivis kemanusiaan di Aceh, terutama dalam memproduksi ide, gagasan dan konsep cerdas serta solutif terkait penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Persoalan imigran Rohingya bukanlah kali ini saja terjadi, tapi sudah muncul sejak 5 tahun terakhir, khususnya di Aceh. Tapi, kalau mau jujur, selama kurun waktu tersebut, di mana para intelektual, akademisi, kelompok agamawan, serta aktivis berada? Kita baru ribut, ramai-ramai mengutuk dan menghujat setelah peristiwa terjadi. Ironis memang, sebab tidak ada asap jika tak ada api. Karena itu, menghujat mahasiswa apalagi mengklaim biadab, bodoh dan memalukan, itu juga sama biadabnya, memalukan dan bodohnya dengan para penghujat itu sendiri. Kenapa? Karena tanpa sadar, para akademisi tersebut sesungguhnya telah melakukan kekerasan verbal terhadap para mahasiswa peserta demo tersebut. Apalagi membandingkan dengan para mahasiswa dari kampus berbeda seperti Universitas Shah Kuala dan UIN Araniri Banda Aceh, sadar atau tidak, telah ikut memantik konflik horizontal di antara para aktivis mahasiswa itu sendiri. Ini berbahaya. Kekerasan verbal muncul karena dinilai ada kontroversial. Itu bisa dalam bentuk kata, frasa, klausa, kalimat dan wacana melalui pilihan strategi referensial, predikansional dan argumentasi. Semua ini ditunjukkan dengan makna kepada perilaku buruk, tindakan jahat, keadaan buruk, identitas sosial, pengasingan dari identitas sosial, kekurangan mental, sikap buruk, pengancaman dan lainnya. Intinya, kekerasan verbal mencerminkan irasionalitas karena memuat serangan terhadap pribadi lawan bicara daripada upaya untuk membangun argumentasi secara utuh. Apalagi duduk di belakang meja tanpa turun ke lokasi dan bertanya kepada para mahasiswa atas aksinya itu. Harusnya kita sadar, para mahasiswa pelaku aksi demonstrasi kemarin merupakan anak-anak muda yang lahir sekitar tahun 2005 dan 2006. Mereka nyaris tidak ikut merasa betapa mirisnya menjadi pengungsi korban konflik. Mereka juga tak pernah tahu dan merasakan menjadi pengungsi korban gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004 silam. Mereka terlahir dari generasi Z, bahkan atau mungkin nyaris tak punya referensi dan narasi mengenai dua tragedi kemanusiaan tersebut. Tak hanya itu, mereka juga bukan aktivis yang pernah menjadi relawan, melayani dan mengadvokasi korban konflik serta korban tsunami di tenda-tenda dan barak-barak pengungsian. Karena itu, berharap mereka lebih empati dan peka serta tak mudah tersulut maupun terprovokasi dari pihak tertentu. Ini sesuatu yang naif dan absurd menurut saya. Karena itu, ketika muncul kata biadab, bodoh dan memalukan dari akademisi, saya justru menjadi tertawa sendiri, sebab ini sama artinya dengan menampar muka sendiri. Terlepas mereka berasal dari kampus berbeda dari US Shah Kuala
UIN Raniri Banda Aceh. Yang jelas, mereka adalah mahasiswa insan kampus dan dalam kasus serta isu berbeda, mahasiswa Insyah dan UIN Raniri juga sering bertindak serupa. Sebaliknya, apakah para mahasiswa di Aceh saat ini bisa dikata beradab, cerdas, dan tidak memalukan saat mereka terdiam seribu bahasa menyaksikan berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang marak terjadi di Aceh? Jika benar, maka ini bermakna ada transfer nilai dan etika yang gagal dari para pengajar dosennya kepada para mahasiswa di Aceh selama ini. Sebaliknya, sebagai insan yang memiliki ilmu universal, tak patut rasanya seorang akademisi masih berfikir dikotomi antara PTN dengan PTS atau dari kampus mana para mahasiswa peserta demo itu berasal. Kanalisasi dan fabrikasi pernyataan serta pendapat seperti ini menurut saya juga sebagai bentuk dari kekerasan verbal yang tak ada bedanya dengan kebiadaban, kebodohan serta memalukan. Jadi, bila mengaku marah atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, saya sepakat. Tapi jika kemudian latah dan merasa malu karena adanya pemberitaan di media asing, ini menurut saya terlalu baper juga. Hanya karena ingin di-framing media dan lembaga asing sebagai tokoh peduli kemanusiaan, lalu menjudge atau menghakimi generasi muda mahasiswa Aceh sebagai sosok biadab, bodoh dan memalukan. Kalau menurut Bang Haji Roma Irama, jangan terlalu lah. Wallahu alam. Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, dikutip dari modusaceh.co.